Yang ada di rumah, yang ada di sini, gimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Yuk sebelum kita mulai ibadah online kita berdoa. Yuk semua yang ada di rumah, yang ada di sini kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau telah kumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Semua karena kebaikan dan anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Saatnya Tuhan kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah yang Engkau yang beracara Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kasih dan kuasa-Mu yang mengalir. Hadirat Tuhan boleh ada, yang senang disenangkan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom yang ada di rumah semua. Shalom. Gimana kabarnya? Yang di sini kabarnya gimana? Luar biasa. Yang semangat dong. Kita kan memuji Tuhan, ingin memuji Tuhan. Harus tunjukin sikap kita yang terbaik, oke? Oke, yuk kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan setinggi-tingginya langit. Bisa sekali? Bisa yang di rumah? Oke. Setinggi-tingginya, lebih tinggi kasih Yesusku. Saudara, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari awal kita setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari awal dan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Lebih semangat lagi. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya.
berkumpul bersama mendengar firman. Hatiku riang gembira, bercanda bersukaria, memuji-muji Tuhan bersama teman-temanku semua. Hatiku bersukacita menikmati kasih Tuhan bersama teman-temanku, bercanda di hari Minggu ceria. Bersama teman-temanku, bercanda di hari Minggu ceria. Sekali lagi, bersama teman-temanku, bercanda di hari Minggu ceria. Oke, masih siap memuji Tuhan? Siap. Masih semangat? Makasih. Yang di rumah semangat? Yuk, kasih senyumnya dong. Oke, sebelumnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tutup matanya. Yang ada di rumah juga boleh tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan ada bagi setiap kita. Thank you Lord Jesus. Yuk, yuk. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hatiku ku rindu menyembah. Sekali lagi dari awal, yang di rumah maupun yang di sini kita bersih. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kasih. Hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan kasih. Hatiku ku rindu menyembahmu. Sebut namanya Yesus yang ada di rumah. Kita angkat tangan kita tinggikan Tuhan. Yesus berarti bagi setiap kita. Yesus segalanya bagi setiap kita. Haleluya, Yesus. Bagiku, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oke adik-adik, maupun yang ada di rumah, maupun yang di sini siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita tunjukin sikap kita yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita. Yang ada di rumah juga boleh angkat tangannya, tangan kita kalau tidak ada. Biarlah pujian ini, penyembahan ini, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Biarlah nama Tuhan saja yang diagungkan. Haleluya Yesus. Sebut namanya Yesus, Yesus. Yesus, Yesus,
Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Bapa. Biarlah Tuhan, hari lepas hari Tuhan, anak-anak sekolah minggu semakin melekat kepada Engkau Bapa. Biarlah firman itu boleh ada bagi setiap hati kami Tuhan, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami Bapa. Kami ingin menjadi berkat bagi setiap orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Bapa bagi setiap kami. Tak terukur kasih setiamu Bapa. Bapa, Kau sebenarnya kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan sebagai hati, sebagai murid Bapa, yang kami ingin mau mendengarkan, kami mau melakukan dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami yakin Tuhan, saat kami melakukan Tuhan, nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik. Iya, ketemu lagi dengan Kak Daniel pagi hari ini. Kita mau belajar firman Tuhan. Oke, udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Udah disiapkan Alkitabnya? Oke, kita duduk manis. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini kakak mau bercerita tentang Tuhan Yesus. Dan tema kita adalah ikutlah aku. Ini perkataan dari Tuhan Yesus. Ikutlah aku. Kira-kira siapa ya yang mau ikut dengan Tuhan Yesus? Ayo, ada nggak yang mau ikut dengan Tuhan Yesus? Iya, kita semua masih mau ikut dengan Tuhan Yesus. Kita akan lihat apa yang terjadi dengan video kita hari ini ya. Nah, ini ada seorang anak kecil bersama dengan seekor naga. Nah, anak kecil ini sedang apa ya? Sedang membuat sesuatu. Wow. Untuk menyembuhkan naga ini. Iya. Ternyata naganya bisa terbang dan wow, dia ikut ternyata adik-adik ya. Ternyata dia berhasil membuat ekor dari naga ini bisa dipakai. Tapi apa yang terjadi? Wah, ternyata naganya jatuh dia. Nah, mereka bekerja sama. Pada pagi hari ini, kita akan lihat dulu yuk. Ayat kita di dalam Injil Lukas, pasal 5 ayat yang ke-28. Kita buka dulu Alkitabnya sama-sama. Di dalam Injil Lukas, pasal 5 ayat yang ke-28. Oke, kakak tunggu. Sampai semuanya mendapatkan. Udah siap? Udah dapat kan? Oke, ayo kita baca sama-sama. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Sekali lagi. Lukas 5 ayat 28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Adik-adik tahu gak? Lewi itu siapa? Lewi itu adalah orang yang bekerja sebagai pemungut pajak. Dan mereka ini biasanya orang yang kaya. Karena apa? Karena mereka menarik pajak, biasanya harusnya menariknya 10.000, dinaikin jadi 15.000. Jadi mereka untung banyak. Tetapi waktu Tuhan Yesus datang dan berkata, ikutlah aku. Dia langsung berdiri, dia langsung meninggalkan segala sesuatunya dan mengikuti Tuhan Yesus. Jadi kakak harap kita tetap setia. Apapun yang terjadi saat ini, kita tetap masih mengikut Tuhan Yesus. Ya kan? Masih mengikut Tuhan Yesus kan?
masih tetap berdoa kan? Iya, luar biasa. Dalam kegelapan, di mana akan terdengar tangisan dan gigi yang gemetar. Ini Tuhan Banyak yang Yesus dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. sedang berbicara kepada murid, Tapi apa yang harus pada kau lakukan orang-orang di yang antara ada di terpilih? situ. Kalau kau ingin mengikuti aku, tinggalkan ayahmu, ibumu, istrimu, anak-anak dan saudara-saudaramu. Tinggalkan semua kehidupanmu sebelumnya. Tuhan Yesus sedang Kalau mengajar tidak, kau tidak mereka akan bisa menjadi muridku. supaya menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan segala sesuatu. Segala sesuatu itu seperti apa ya Kak ya? Hobi kita, kesenangan kita, yang seringkali membuat waktu kita habis. Dengan hobi kita, dengan permainan game kita, dengan HP kita. Tanpa terasa kita main game seharian. Menyita waktu. Akhirnya kita tidak berdoa. Kita tidak membaca firman. Akhirnya kita tidak juga mengerjakan tugas sampai lupa semuanya. Jadi kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus, mulai tinggalkan kebiasaan-kebiasaan itu. Mulai memuji Tuhan. Mulai membaca firman Tuhan. Mulai berdoa. Itu namanya pengikut Tuhan Yesus. Mau nggak adik-adik yang biasanya suka main game dikurangin. Biasanya bisa sampai 4 jam. Atau ada yang lebih. Atau cuma 2 jam. Kurangin. Apa yang dilakukan? Berdoa. Bisa memuji Tuhan. Dan juga bisa membaca firman Tuhan. Supaya kita semakin mengenal Tuhan. Dan kita menjadi pengikut Tuhan yang setia. Para pengikut Tuhan Yesus. Kita akan melihat para pengikut Tuhan Yesus ini. Sudah beberapa lama berlalu sejak Yesus memulai pengajarannya tentang kerajaan Tuhan. Dia berjalan kaki atau naik di punggung Ya, pelayan. ini Tuhan Yesus Dia mengajar di sinagoga dan mewartakan mengajar. kabar baik tentang Dia kerajaan berkeliling dari desa ke desa. Dari tempat ibadah yang namanya sinagoga. Dari satu sinagoga ke sinagoga Tuhan. yang Banyak lain. yang percaya padanya dan jadi pengikutnya. Bahkan Tuhan Mereka Yesus adalah mengajar orang-orang di yang bukit. mengikutinya dari Galilea, Dekapolis, dan dari seberang sungai Yordan. Yesus bertanya pada pengikutnya, Banyak orang-orang yang ikut Tuhan Yesus. "Kenapa kalian mengikuti aku?" Kami ingin mendengar Dari yang jawaban kecil mereka. sampai yang Kami tua. ingin sedikitnya beberapa hari bersama. Mereka ingin mendengarkan ajaran dari kebenaran. Tuhan Yesus. Mereka memanggilnya Rabi, yang berarti guru. Setelah wafatnya Yohanes Pembaptis, beberapa orang Bahkan murid dikatakan memutuskan bahwa para mengikuti murid Yesus. dari Yohanes Antaranya Pembaptis, adalah Andreas, mereka adik Simon mengikuti Petrus. Tuhan Yesus. Dialah yang bercerita pada Simon Petrus tentang Yesus. Dia berkata, "Kami telah menemukan Mesias, persis seperti yang pernah dikatakan Yohanes." Ini Dan para dia murid-murid segera Tuhan membawa Simon Yesus. pada Yesus. Mereka Seorang kebanyakan murid lain adalah bernama Filipus pekerjaan pernah mereka berkata adalah pada Natanael, nelayan. "Kami telah menemukan dia yang dinubuatkan oleh Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Dia adalah Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Semua orang ingin melihat Yesus, mendengarkannya, dan diberkati olehnya. Jadi, murid Tuhan Yesus yang pertama yang mengikuti Tuhan Yesus adalah Andreas. Andreas ini adalah saudara dari Simon Petrus. Yang akhirnya Andreas mengajak Simon. Kita lihat murid yang kedua yang mengikuti Tuhan Yesus selain Andreas. Menjauhlah dari saya, Tuhan. Saya manusia penuh dosa. Tidak ada satupun kebaikan dalam hati saya. Ini adalah Simon. Saya tidak berharga. Kau tidak usah khawatir, Simon Peter. Simon Petrus. Bergabung denganku. Tangkaplah manusia, bukan ikan. Tuhan mengatakan bahwa Simon tidak akan menjadi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Yang berarti bukan menebarkan jala menangkap manusia. Bukan. Tetapi tugas Simon pada waktu itu Tuhan katakan sebagai penjala manusia, yaitu memberitakan Injil supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Jadi
pengikut murid Tuhan Yesus, yaitu yang mengikuti Tuhan Yesus namanya Petrus. Dan ini murid Tuhan Yesus yang mengikuti Tuhan Yesus. Dia yang Yesus dipanggil bertemu Matthew, petugas pemungut pajak. Matthew atau Matius. Matius adalah seorang pemungut pajak atau pemungut cukai. Nah, ini dia sengaja memasukkan uang pajaknya, tetapi sengaja sebagian dilemparkan, nanti diambil buat dirinya sendiri. Tuhan Yesus datang padanya. Apa? Aku? Tuhan Yesus cuma berkata, ikutlah aku. Kira-kira mau nggak Tuhan, jangan minta Matius? pemungut pajak pengkhianat Dia itu untuk punya bergabung pekerjaan dengan yang kita. tetap. Dia Dia akan punya menjual kandungnya gaji sendiri yang untuk cukup keuntungan. besar pada waktu itu. Walaupun Aku dia beritahu juga sesuatu suka padamu, Simon mencuri Peter. karena dia Para pendustalah menaikkan yang butuh pajaknya. pertolongan, bukan orang budiman. Dikatakan Iya Tuhan. Orang Tapi menurut saya orang semacam pemungut dia tidak cukai pantas itu bersama adalah kita. orang Serta yang bergabung berdosa. denganku, bukankah kau mengakui kau orang berdosa? Dan apa aku tidak menerimamu dengan tangan terbuka? Tetapi Tuhan Kalau begitu apalagi aku memakai bergabunglah Matius. bersama kami pemungut pajak. Matthew. Dan yang terjadi adalah Iya, Matius meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan segala yang dia punyai, meninggalkan harta bendanya. Dia rela untuk ikut Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, ada banyak hal yang harus kita tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan pada Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang menghabiskan waktu, sehingga kita tidak lagi menjadi dekat dengan Tuhan. Hobi kita, kesukaan kita, apalagi mungkin makanan favorit kita suka makan hobinya, kita suka jalan-jalan, sehingga kita tidak lagi mencari Tuhan. Tuhan ingatkan kita, untuk ikut Tuhan harus bayar harga. Tinggalkan semua itu, luangkan waktu kalian untuk kita mulai ambil waktu buat berdoa. Sekali lagi, ambil waktu buat membaca firman Tuhan, ambil waktu buat puji-pujian. Kita mengikut Tuhan Yesus, dan kita akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga kita dapat menjadi saksi, menjadi penjala manusia. Kita dapat memberitakan Injil. Itu yang Tuhan mau. Ikut aku, kata Tuhan Yesus. Ikut aku, beritakan Injil. Ikut aku, beritakan keselamatan. Pada pagi hari ini, kakak ingatkan lagi, yuk. Adik-adik yang di rumah, kalau kalian sudah memiliki kebiasaan yang menjauh dari Tuhan, ayo mulai tinggalkan itu. Mungkin hobi kita main game, karena kita katakan, Kak, kan sekarang belajarnya harus pakai HP, belajarnya harus online, sekolahnya harus online, Kak. Jadi bosen, Kak, habis sekolah online langsung main HP, langsung main game. Bahkan kadang kali kita sampai lupa main game seharian sampai malam. Kalau orang tua tidak panggil, kita tidak akan meninggalkan HP itu. Sampai orang tua kita berteriak, nah waktunya mandi. Kita lupa mandi karena apa? Keasikan main game. Kita lupa makan karena apa? Keasikan main game. Pagi hari ini, ayo Tuhan Yesus katakan, ikut aku. Ikut Tuhan Yesus. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang gak baik. Yuk mulai kita datang pada Tuhan. Adik-adik, kakak ada satu pertanyaan. Siapa nama murid Tuhan Yesus yang pekerjaannya adalah pemungut cukai sebelum dia mengikut Tuhan Yesus? Sekali lagi ya. Siapa nama murid Tuhan Yesus yang sebelum mengikut Tuhan Yesus pekerjaannya adalah pemungut cukai atau pemungut pajak? Kalau kalian ingat, masih ingat dari tadi, langsung komen. Tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur buat firman-Mu, mengajar kami untuk kami
mengikut Engkau Tuhan. Untuk kami meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami yang tidak baik. Untuk kami meninggalkan hobi kami yang tidak baik, yang seringkali menghabiskan waktu. Tidak lagi kami mencari Tuhan, tidak lagi kami belajar Tuhan. Karena hobi kami, bahkan karena kesukaan kami bermain game sehingga kami lupa waktu. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau bertobat Tuhan. Kami mau meninggalkan itu semua Tuhan. Kami mau belajar. Untuk kami berdoa, untuk kami mau memuji Tuhan, untuk kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Bapak, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka, biarlah mereka dapat mengikuti Engkau dengan baik, dapat meluangkan waktu mereka untuk dekat dengan Engkau melalui pembacaan firman, melalui doa mereka, melalui puji-pujian mereka Tuhan. Ajar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Yuk, jangan lupa. Kakak ingatkan kembali. Masih terapkan 3M. Masih cuci tangan, pakai masker, dan menjauhi kerumunan. Stay at home. Diam di rumah. Kalau tidak ada yang penting, jangan keluar. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.